Memasuki awal Januari 2023, harga perhiasan emas naik 10 hingga 15%. Menurut pedagang, kenaikan harga emas sudah terjadi secara bertahap sejak pertengahan Desember 2022 lalu. Seperti terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Selasa pagi. Harga perhiasan emas sebelumnya Rp850.000, kini jadi Rp910.000 per gram. Harga emas batangan naik tidak terlalu signifikan, dari Rp970.000, kini jadi Rp1.000.000 per gram. Sejak awal Desember 2022 hingga awal Januari 2023, jenis perhiasan yang paling banyak diminati adalah cincin karena digunakan untuk mahar pernikahan. Namun, memasuki awal 2023, penjualan emas di Bandar Lampung masih relatif sepi. Dari 850 sekarang jadi 900. Harga jual emas tempat sekarang udah 91. Oke. Kalau untuk antamnya sendiri, Mas? Antam juga Naik juga. Dari harga berapa ke berapa nih? Kalau selisihnya nggak banyak, Pak. Sekarang toko jualnya udah sejuta. Kalau untuk Desember ke Januari masih harga kita sekarang ini masih harga Desember. Karena globalnya memang Januari ya sekarang Januari awal masih ngikut yang Desember. Ternyata masih segitu lah gitu. Berarti masih dikatakan belum ada kenaikan ya, Mas ya? Untuk Januari awal kan ini baru awal ya, belum masih harga kemarin yang Desember sama. Harga emas selama 3 tahun terakhir terbilang stabil. Harga emas perhiasan dan antam mendekati Rp1.000.000 per gram, meski dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 lalu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dua kecamatan di Lampung Barat masuk dalam zona merah bencana alam, yakni Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh. Beberapa kecamatan lain masuk zona oranye bencana alam, yakni Kecamatan Kebun Tebu, Balik Bukit, Sukau, dan Pagar Dewa. Data itu disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Barat pada Selasa siang. Petugas BPBD mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan, apalagi kondisi cuaca ekstrim terus terjadi beberapa waktu belakangan. BPBD Lampung Barat bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung untuk memantau perakiraan cuaca untuk mendeteksi potensi hujan dan angin kencang di sejumlah daerah rawan bencana. Mengantisipasi, menghindari spot-spot, menghindari titik-titik di mana kondisi cuaca ini berpengaruh kepada alam di sekitar kita. Salah satunya adalah tidak mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di pinggir-pinggir pantai karena memang gelombang saat ini sedang tinggi, kemudian angin juga sangat kencang. Warga diimbau untuk sementara waktu menghindari daerah rawan longsor di Jalan Sumatera Lintas Barat serta perbatasan pesisir barat. Selain itu, warga diminta menahan diri berwisata ke pantai karena dikhawatirkan terjadi ombak besar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sejumlah polisi dimandikan air kembang di halaman Polresta Bandar Lampung Selasa pagi. Ini bukanlah ritual magis, melainkan simbol supaya polisi yang dimandikan air kembang tetap harum dan kian bersemangat melayani masyarakat. Polisi yang dimandikan air kembang ini baru saja naik pangkat 1 tingkat. Total 81 polisi yang naik pangkat di awal tahun 2023. Mereka adalah 72 personel Bintara, 8 perwira pertama, dan 1 perwira menengah. Mereka yang naik pangkat karena lulus ujian penilaian personil selama kurun waktu 4 tahun. Harapan saya, semakin tinggi pangkat dari anggota-anggota saya, ini harus dibarengi dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi tidak ada gunanya pangkat tinggi tapi kemampuannya tidak mumpuni, tidak berimbang dengan pangkat. Ya, selamat.
Kenaikan pangkat ini juga mencatat sejarah baru di Kepolisian Polresta Bandar Lampung karena satu Kapolsek berpangkat AKBP, setara Kapolres daerah. Polsek Kedaton kini dijabat AKBP Atang Samsuri. Tingkat lebih tinggi menjadi AKBP. Ya, kita syukuri saja kepada Allah SWT. Suka dukanya apa sih Pak? Suka dukanya ya mulai dari Sasangua sampai sekarang. Yang jelas kita berjibaku terus untuk Kepolisian Republik Indonesia untuk kebaikan menjadi lebih baik. Selain polisi, Selasa pagi Pemkot Bandar Lampung juga melantik 68 PNS sebagai pejabat administrator dan pengawas. Mereka terdiri dari 1 camat, 30 lurah, 3 sekretaris camat, 1 orang sebagai kepala bidang atau kabid, dan 33 kepala seksi atau kasi. Alhamdulillah hari ini kita melantik kekosongan lurah dan juga kasih-kasih yang ada di Kota Bandar Lampung. Hanya berapa lurah? Kurang lebih 5 lah, 5, nggak sampai 5 lurah yang belum dilantik. Insya Allah segera kita lantik biar kerja sinergis untuk wilayah daerah, kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung, terutama kecamatan, bisa menginformasikan terutama program-program pemerintah Kota Bandar Lampung. Mereka yang baru dilantik dan mendapatkan jabatan baru diminta meningkatkan kerja melayani masyarakat. Eva juga mengancam tidak segan-segan mencopot jabatan anak buahnya jika melanggar aturan dan malas bekerja. Robi Laste dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Meski miskin dan ditambah keterbatasan fisik, hidup itu pantang mengemis. Inilah yang dijalani oleh Agus Wahyudi, warga Pagelaran Pringsewu. Ia pria penyandang tunanetra yang bekerja sebagai pedagang kerupuk kemplang keliling. Tak hanya di daerahnya, pria 2 anak ini menjajakan dagangannya hingga ke Kabupaten Tanggamus yang berjarak puluhan kilometer dari rumahnya. Setiap hari ia membawa sekitar 120 bungkus kerupuk. Dagangannya digendong dan diberikan rambu-rambu peringatan bagi pengendara motor dan mobil agar tidak menabraknya dari belakang. Setiap pagi, ia diantar dengan motor yang kemudian dilanjutkan berjalan kaki. Kerupuk kemplang dijualnya Rp6.000 per bungkus. Setiap hari datang? Iya. Jalan? Iya, jalan kaki. Berangkat jam berapa? Berangkat tadi pagi jam 7. Tapi ya pindah-pindah tempat Mas. Tadi pagi Kota Agung. Jalan aja? Iya, tapi naik ini pakai motor. Pakai motor nganterin, taruhin, tinggal pulang. Sama siapa motor? Sama ponakan. Apa kerupuk kemplangnya punya sendiri apa jualin punya orang Mas? Mau beli. Kerupuk kemplang yang dijual Agus Wahyudi dikenal enak dan dinanti oleh pelanggan. Padang, sering beli apa baru kali ini Bu? Sering beli, kalau pagi kan dia lewat. Oh, Pelangnya enak lagi. Kok enak Bu ya? Jika dagangannya habis, Agus Wahyudi meraup keuntungan hingga Rp150.000. Agus meyakini selama ada usaha, di situ pasti ada rezeki. Ari Susanto melaporkan dari Tanggamus.